Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali sebuah kisah akan saya ceritakan untuk sahabat-sahabat semua. Kali ini, kisah yang dibagikan sahabat Dika yang akan saya ceritakan. Kisah ini menceritakan seseorang dalam anggota keluarga Dika yang mengalami kejadian begitu mengerikan. Setelah meninggal dunia, jenazahnya sulit sekali untuk dimakamkan. Butuh waktu 4 hari, baru jenazah ini dapat dimakamkan secara layak. Jadi nama tokoh karakter dalam kisah ini sudah disamarkan semua sama Dika karena ini menyangkut keluarga besarnya. Nah, yang akan diceritakan Dika dalam kisah ini sebut saja dengan nama Said. Said ini adalah mertua dari kakak perempuan si Dika. Nah, sebelum saya masuk ke dalam ceritanya, untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, biar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Untuk sahabat, jangan lupa follow akun sosial media saya yang ada di bawah ini. Bagi sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah, kisah yang sahabat kirimkan akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Bagi sahabat yang mau berkonsultasi, hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Terima kasih atas support dan dukungan dari sahabat-sahabat misteri. Nah, diceritakan sahabat-sahabat, Said, mertua dari kakak perempuan Dika ini, semasa hidupnya memang dikenal sebagai seorang jawara. Ditakuti dan diketahui, terkonfirmasi loh ini, bahwa Said ini memang banyak ilmu hitam atau ilmu yang dipakainya semasa hidup untuk jadi jawara itu memang black magic. Awal-awal ketika kakak perempuan Dika mau menikah dengan anaknya si Said ini, keluarga Dika sudah was-was. Sudah beberapa kali kakak perempuan Dika ini ditanya, "Duk, yakin kamu mau menikah dengan laki-laki ini? Masa ya kamu tidak tahu bapaknya itu siapa? Masa ya kamu tidak takut? Apakah nanti suamimu itu akan menuruni ilmu bapaknya? Atau bapaknya bakal ya mengganggu kamu lah dalam rumah tangga nanti? Apa kamu tidak takut?" Kakaknya Dika ini yakin kalau ya bapaknya ya habis di bapaknya lah. "Aku yakin kalau pacarku ini, calon suamiku ini, ya ndak sama kayak bapaknya dan dia pun juga sudah berjanji sama aku. Ya udahlah, kalau kamu yakin, kami pun merestui." Sudah diwanti-wanti sama ibu bapaknya Dika. Tapi ya udahlah, karena jodoh, karena cinta, mereka pun melangsungkan pernikahan. Bayangkan saja sahabat-sahabat, pernikahan anak Said, seseorang yang dikenal memiliki banyak ilmu hitam, dengan kakak perempuannya Dika. Ini agak sedikit berbeda dengan pernikahan-pernikahan pada umumnya, mulai dari ijab kabul sampai ke acara resepsi. Itu semua tanggalan, aturan, dan tema itu dipilih sama Said. Keluarga Dika tidak bisa banyak bicara. Ya karena apa? Kalau dibantah, ngamuk. Pernah satu kejadian, waktu rapat keluarga setelah lamaran, kumpullah keluarga Dika dengan keluarga Said. Bapak dari Dika atau bapak dari mempelai perempuan ini minta
akad nikahnya alangkah baiknya itu di musola atau di masjid dekat rumah kami. Selesai menunaikan ibadah sholat Jumat. Itu permintaan dari mempelai perempuan. Tapi di sini Said langsung kontan, mematahkan angan-angan, mematahkan istilahnya keinginan dari orang tua mempelai perempuan. Said mengatakan, nggak usah bawa-bawa agama dalam pernikahan anak kita. Cukup ijab kabul di rumah. Nggak usah ke masjid, aku yang menentukan harinya. Aku yang menentukan waktunya. Tahu nggak? Hari yang dipilih sama si Said, Selasa Pon malam. Yang mana itu agak sedikit nyeleneh. Kok Selasa Pon malam? Selasa loh. Udah jelas-jelas ya, Selasa itu harinya nggak baik. Kenapa dipilih hari Selasa? Ya, bapaknya Dika bilang, ya kalau seperti itu, ya kita diskusi dulu lah. Ada apa di Selasa Pon? Ya wetonnya apa? Kasih tahu kami biar kami bisa istilahnya menerima keputusan kamu. Apa jawaban Said? Kalau kamu masih membantah, batal. Aku ndak mengikhlaskan anakku menikah. Yo, mau ndak mau ya, daripada kakak perempuan Dika ini kecewa cuman gara-gara tanggalan, dan ya sudahlah. Resepsi itu juga ditentukan harinya sama si Said. Yang mana kalau sudah akad nikah, biasanya kan resepsinya itu ndak lama ya. Misalnya hari Selasa Pon, akad nikahnya, ya palingan 2 hari 3 hari itu resepsi sudah bisa dilangsungkan. Ini ndak. Menunggu Selasa Pon selanjutnya baru resepsi bisa dilakukan. Dan sebelum resepsi dilakukan, anaknya ini ndak boleh gabung dulu, sahabat-sahabat. Walaupun ini sudah menikah, sudah suami istri, ndak boleh serumah dulu. Lagi dan lagi. Bapak ibunya si Dika, bapak ibu dari mempelai perempuan ikhlas. Yowes lah. Kami sudah wanti-wanti sama kamu, Nduk. Tapi udahlah, kami ngikut. Yang penting kamu bahagia. Sambil nangis nih, kakak perempuannya Dika ini minta maaf, minta ampun sama ibu bapaknya, dan minta doakan semoga ini adalah akhir dari keanehan bapak mertuaku dan semuanya berlangsung, sahabat-sahabat. Nah, alhamdulillahnya setelah kelakuan aneh dari akad nikah sampai resepsi yang dipilih waktu dan tanggalnya sama Said ini agak nyeleneh ya. Terus juga di resepsi pernikahan itu banyak sekali sajenan-sajenan. Bayangin saja mereka menikah pakai adat Jawa. Itu nggak boleh pakai tempat duduk pelaminan, itu nggak boleh. Pengantin harus duduk di bawah, dan bayangkan di sudut-sudut tempat resepsi itu semuanya dupa, gaharu yang dibakar. Tamu-tamu undangan tuh ya pada lirak-lirik lah, kok aneh resepsinya seperti ini. Tapi ya sudahlah. Ya memang resepsi berjalan lancar. Ya, yang tadinya mendung tiba-tiba cerah. Bayangkan di jam 1 siang, ya, cuaca itu sudah dapat dipastikan bakal hujan lebat, sahabat-sahabat. Mendung sekali. Ini pihak dari keluarga Dika ini udah was-was, tapi Said cuman santai saja dia. Ya. Dalam suasana mendung, itu kilat sudah menyambar, gemuruh sudah terdengar di langit. Dia ambil satu kursi plastik, itu dibawanya keluar tenda, dia duduk, dia minta siapkan kopi pahit 1, air putih 1, dan telur ayam 1. Dia duduk nyantai. Dengan tangan kirinya memegang piring, di situ ada telur, di situ ada kopi hitam, di situ ada air putih. Di tadahnya seperti ini sambil ngerokok, dia ngeliat ke langit. Langit itu seketika cerah, walaupun kilat menyambar, gemuruh terdengar, langit itu tiba-tiba cerah dan hujan itu tidak jadi, sahabat-sahabat. Betul-betul tidak jadi hujan tersebut, seakan-akan dipindahkan sama si Said. Itu terbukti dan banyak yang melihat, banyak saksi matanya. Nah, selesailah nih acara resepsi pernikahan, dan kakak perempuan Dika dengan suaminya, dengan anaknya si Said ini, sebelum menikah mereka itu sudah nyiapin tempat tinggal. Ya, mereka tidak mau tinggal di rumah si Said, tidak mau juga tinggal di rumah ibu bapaknya si Dika.
ya, ibu bapak mempelai perempuan. Mereka tinggal mandiri, ya membina bahtera rumah tangga sendirilah. Nah, singkat cerita, sahabat-sahabat, 1,5 tahun setelah resepsi pernikahan, kakak perempuan Dika ini tak kunjung juga dapat momongan, ya, ndak hamil-hamil lah bahasanya. Nah, di sini ketika kumpul keluarga di rumah ibu bapaknya si Dika, di rumah mempelai perempuan ya, ini si Said datang dengan keluarganya, rame, ya, sedang ngobrol-ngobrol. Said nanya, "Dok, sudah 1,5 tahun kamu kok belum ngisi? Sudah periksa ke dokter belum?" "Sudah, Pak," kata kakak perempuannya si Dika. "Oh, apa kendalanya?" kata dokter. "Enggak apa-apa, cuman kecapean dan ya memang belum subur." "Oh, seperti itu." "Le," dia bilang anaknya nih, si Said bilang anaknya, "besok bawa istrimu nginep di rumah. Biar tak beresin. Aku jamin, sebulan dari menginap di rumahku, istrimu bunting, istrimu hamil." Nah, di sini kakak perempuan Dika itu terlihat kayak ketakutan dia. Ya, suaminya cuma "Nggih, Pak, nggih, Pak." Nah, setelah bubaran kumpul keluarga, ibu bapaknya Dika nih manggil, suami istri ini panggil Dika ada di sana. Bapaknya Dika bilang sama menantunya, "Leh, yang dimaksud bapakmu tadi apa? Bapakmu mau bikin ritual apa supaya istrimu ini bisa hamil?" "Ya janganlah pakai hal-hal seperti itu. Minta sama Yang Maha Kuasa. Yang diyakini bapakmu itu ndak patut kita yakinin." Dan suami kakaknya si Dika pun ini ya nurut sama mertuanya. "Ya ndak, Pak, saya tadi iya-iyain omongan bapakku ya biar dia senang. Kami pun ndak terfikir ya, dengan cara-cara seperti itu ndak masuk akal dan kami pun ndak percaya." Ya syukur, alhamdulillah. Jadi disaranin sama si Said untuk nginap di rumahnya, ya mereka ini ndak mau dan Said marah. Said datang ke kontrakan kakaknya si Dika, itu dia ngamuk-ngamuk, mengatakan, "Kurang ajar kalian. Aku sudah nunggu, aku sudah siapin semua ritualnya, tapi kalian tidak datang. Ya sudah, berarti kalian tidak mau ngikutin caraku, tidak mau percaya sama aku, tak sumpahin sampai mati, kalian tidak bakal punya anak." Nah, disumpahin sendiri sama bapak mertuanya, dan di sini shock lah kakak perempuannya si Dika dan baliklah si Said ini. Nah, dari kejadian itu sahabat-sahabat, kakak perempuan Dika ini stres, nangis terus setiap malam, tapi ndak mau, awalnya tuh ndak mau ngadu sama bapak ibunya karena takut ribut nanti. Nah, dia ceritalah sama adik laki-lakinya yaitu Dika, "Dek, kamu yakin ndak? Percaya ndak kamu dengan sumpah orang tua?" Dika menjawab, "Ya sumpahnya sumpah apa dulu, dalam kondisi apa dulu?" Diceritain lah, bapak mertuaku datang, dia nyumpahin aku, katanya ndak percaya dengan apa yang bakal dia buat, ndak menghargai dia. Aku disumpahin sampai mati ndak bakal punya anak. Nah, mendengar itu, darah jantan si Dika ini bergemuruh, dia emosi. Tapi kakak iparnya, suami dari kakak perempuannya Dika, mengatakan, "Sabar, bapakku emang kayak gitu orangnya. Nggak mesti kita percaya dengan sumpah seperti itu. Kita kan nggak ngelakuin kesalahan, malah menghindari untuk melakukan kesalahan. Yo wis, kalau Gusti Allah mengizinkan, kita pasti punya anak. Percaya aja lah." Nah, si Dika inilah yang menyampaikan keluh kesah kakaknya ini sama ibu bapaknya. Ibu bapaknya Dika tentunya marah. Ibu bapaknya Dika di sini sempat juga bertanya kepada guru-guru, bertanya kepada ulama, dan pertanyaan mereka tentang sumpah dari besannya terhadap menantu perempuannya ini, ya diketawain sama ulama-ulama tersebut. Ya kalau kalian percaya dengan sumpah orang seperti itu, ya berarti kalian tidak percaya dengan kuasa Allah. Jangan dengarkan, terus saja berdoa, minta, ikhtiar, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan jalannya. Dan jangan dengerin omongan orang seperti itu. Nah, jadi
Kembali tenanglah kakak perempuan si Dika ini, sahabat-sahabat. Nah, 4 masuk 5 bulan dari kejadian itu, terdengar kabar kalau si Said ini mulai sakit-sakitan. Yang mana dari dia nyumpahin menantunya ndak bunting-bunting, si Said ini ndak pernah lagi dikunjungin sama anak dan mantunya. Siapa yang mau ngeliatin orang tua yang nyumpahin buruk kayak gitu? Anak lanangnya pun kecewa dengan bapaknya si Said ini. Nah, dapat kabar kalau bapak sakit, si Said ini sakit. Ya, nanyain anak lanangnya terus, nanyain suami dari kakaknya si Dika, abang iparnya si Dika. Nyuruh pulang, bapak mau ketemu, bapak kangen, bapak mau ketemu. Dan akhirnya, yang namanya anak ya, dapat kabar bapak sakit. Begitu juga dengan kakak perempuan Dika. Ya tidak tega, akhirnya mereka pun besuk lah, ya. Kondisi Said di sini memang sudah terkulai lemah, sahabat-sahabat. Cuman di tempat tidur, wajahnya pucat. Terus kata ibu mertua dari kakaknya si Dika, Said ini demamnya itu kayak aneh, penyakitnya itu kayak aneh. Dibawa ke rumah sakit, katanya gejala tipes. Dirawat, balik, kambuh lagi. Dan dalam kondisi sakit seperti itu, di rumah tempat Said ini tinggal, banyak sekali kejadian-kejadian aneh. Terutama di kamar tempat Said terbaring sakit itu, sahabat-sahabat. Nah, jadi biar enak kita nyebutnya, kakak perempuan Dika ini kita sebut saja dengan nama Dwi dan suaminya kita sebut saja dengan nama Joko. Nah, ibunya dari Joko mengatakan kepada Joko ketika Mbak Dwi dan Joko ini ngebesuk si Said. Nang, malam ini kamu nginep sini yo. Gantian kamu yang jagain bapak. Dwi, kamu juga nginep di sini, biar nanti kamu tidur sama ibu. Biarin Joko tidur di sini sama bapaknya. Nah, Said pada saat itu dalam keadaan sadar dan menganggukkan kepala. Iyo nang, malam iki neng di temenin bapak. Nah, Joko pun mengiyakan, ya, Mbak Dwi pun mengiyakan. Jadi selesai membicarakan tentang nginap-menginap ini, mereka pun makan. Ini sore nih, masih sahabat-sahabat. Di meja makan, ibunya si Joko mengatakan, Nang, apapun nanti yang diminta bapakmu, apapun nanti yang kamu rasakan ketika tidur bareng sama bapakmu, itu kamu indahkan saja. Kamu anggap saja itu tidak ada. Kalau bapakmu minta A, kamu anggap aja dia cuma bercanda. Kalau terjadi sesuatu, kamu mendengar sesuatu, melihat apa gitu, ya ketika tidur sama bapakmu di kamar, anggap saja itu cuma halusinasi. Nah, mendengar itu Mbak Dwi ini merinding. Bertanyalah sama ibu mertuanya, ada apa bu? Emangnya ada apa? Jadi ibu mertuanya Mbak Dwi ini tidak bisa lagi kayaknya menutupi sesuatu yang besar dalam keluarganya. Pas pula di meja makan itu cuma mereka bertiga. Ibu mertua Mbak Dwi pun mengatakan gini, ya mungkin kamu belum terlalu mengenal siapa bapak mertuamu, tapi setidaknya kan kamu sudah tahu siapa beliau. Iya bu, aku paham. Nah itulah, dari beberapa malam yang lalu dia selalu menyebut nama suamimu. Mana anak lanangku? Joko. Ning di le, ning di. Temenin bapak. Bapak minta tolong. Bapak minta tolong. Ambil angon-angonan bapak. Bawa le. Ambil sama kamu. Terus itu yang diocehin. Dan ketika bapak ngomong kayak gitu le, ibunya Joko bilang sama Joko, itu di dalam kamar
di lemari hitam punya bapakmu itu bunyinya segala macam, plarak klodok. Karena di dalam lemari hitam itulah jimat, barang pusaka, barang-barang aneh, jenglot, tali pocong, semuanya tersimpan. Ada lemari besi, ya, kayak lemari baju tapi terbuat dari besi, memang khusus ditempa sama si Said, itu diwarnain hitam, sahabat-sahabat. Dan lemari itu tidak dikunci, tapi tidak ada yang bisa membuka selain Said. Betul-betul tidak dikunci, cuma ditutup biasa doang. Tapi kalau orang lain buka, istrinya Said buka, itu tidak bisa, kayak terkunci. Aneh lemari itu. Nah, ketika Said ini sakit parah, lemari itu berbunyi, lotang, apalagi ketika menyebutkan Le, ambil angon-angonan Bapak. Di dalam itu seperti memberikan reaksi. Mbak Dwi udah merinding. Dia bilang sama suaminya, Mas, aku pulang aja ya. Antar aku ke tempat ibu Bapak. Udah usah, kata ibu mertuanya. Kamu di sini aja, biar ibu temenin kamu. Nah, jadi ya enggak enak ya. Ya udah dibilangin kayak itu, ya sudahlah. Menginaplah mereka pada malam itu. Nah, selesai sholat maghrib, bapaknya mulai manggil. Said nih mulai manggil, Bu, tolong Bu, panas, sakit, Le, sini Le, temenin Bapak. Mulai dia manggil Joko. Joko pun datang. Awalnya Mbak Dwi mau ikut, tapi ibu mertuanya bilang, dah Cahayu, kamu sama ibu aja, yuk di kamar belakang. Masuklah Mbak Dwi ini ke kamar belakang dan Joko lah yang nemenin bapaknya. Dan ini pengakuan dari Joko pada malam itu. Ba'da maghrib nih loh baru sahabat-sahabat. Masuk Joko, pintunya masih terbuka. Duduklah dia di kursi kecil di samping tempat tidur, di tempat Said ini terbaring. Pak, aku Joko. Badan Bapak sakit, aku pijitin yo. Ngangguk dia, pijitlah tangan bapaknya. Jadi awal Joko ini mijit tangan bapaknya, itu terasa lembek. Ya gimana lah ya, badan orang yang sudah berusia hampir 70 tahun, badannya pun kurus gitu. Kayak kulit membalut tulang, jadi dipijit itu lembek. Tapi makin lama dipijit, makin keras. Seakan-akan berotot, sahabat-sahabat. Dan cengkraman Joko pun semakin besar. Dilihat kecil tangan bapaknya nih, tapi makin lama makin besar. Mulai mata bapaknya terbuka. Dia melirik kepada Joko dan mengatakan, Le, kamu berani ndak buka lemari hitam Bapak? Ya beranilah. Emang kenapa Pak? Senyum si Said ini. Emang anak lanangku. Ki, coba kamu buka. Bisa ndak kamu bukanya? Berdirilah Joko nih. Berdiri mendekati lemari hitam itu. Dibuka sama Joko, ndak bisa sahabat-sahabat. Bapak kerjain aku. Bapak kunci. Ya ndak bisa lah aku buka. Sini kuncinya, biar aku buka. Senyum. Si Said ini senyum. Nih, ndak dikunci itu, Le. Kamu lihat, ada ndak kuncinya? Dilihat sama Joko, memang tidak ada kunci. Ndak ada lubang kuncinya, sahabat-sahabat. Ya wes, sini, duduk lagi sini. Nanti Bapak kasih tahu cara untuk membuka lemari hitam itu. Nah, balik lagi lah si Joko ini duduk lagi di samping bapaknya. Nah, bapaknya banyak bercerita, sahabat-sahabat. Bapaknya banyak ngomong lah sama si Joko, kalau kita hidup ini itu perlu yang namanya belajar. Kita hidup ini ada dua prinsip yang harus kita pegang. Pertama, kalau mau dihargain orang itu harus punya duit. Kalau enggak, punya sesuatu yang bisa membuat orang tunduk dan hormat kepada kita selain duit. Apa itu Pak?
kata si Joko. Joko pura-pura nggak tahu ya, melipur percakapan si orang tua inilah jatuhnya ya. Yo, kalau duit itu bisa dicari, gampang. Kerja sana sini, kumpulin, dapat duit. Orang pada hormat, pada tunduk sama kita. Tapi kau lihat bapakmu, ndak kerja, orang yang datang mencari bapak, ngasih bapak duit. Nah, gimana caranya? Kamu mau ndak seperti itu? Joko langsung jawab ini, ndak lah pak. Joko kan ya sudah punya kerjaan. Yo alhamdulillah. Sedikit-sedikit nabung, sekarang pun sudah lumayan hasilnya. Sampai kapan? Sampai kapan kamu mau seperti itu? Nanti sebelum bapak mati, semua yang ada di dalam lemari hitam itu bisa membuat kamu seperti bapak. Asalkan kamu mau. Kalau kamu mau, kamu bisa membuka lemari hitam itu. Di sini Joko dilema dia. Kalau dijawab langsung tidak, pastinya bapaknya bakal ya marah lah. Kalau bapaknya marah, nanti emosi tidak stabil, kondisinya bisa drop. Joko cuma diam. Dia terus mijitin tangan bapaknya yang keras nih. Udah beda kayak tadi. Udah mulai kayak berotot, tapi ya kelihatan secara fisiknya masih kurus seperti biasa. Tapi terasa genggaman itu besar sekali. Nah, malam itu ya sekitar jam 11 malam. Joko ini udah ngantuk. Jadi dia keluar, dia ngeliat istrinya sudah tidur sama ibunya, dia masuk lagi ke kamar. Ketika dia masuk ke kamar, di jam 11 malam itu, sahabat-sahabat, bapaknya itu kelihatan sudah beda. Sinar matanya itu udah kayak aneh lah. Yang tadinya sinar mata si Said ini layu, sekarang sudah terang menderang di jam 11 malam itu. Suaranya pun ketika manggil nama Joko itu sudah serak dan sedikit parau. Le, udah masuk, tutup pintunya. Bapak udah ngantuk. Yuk, kita tidur. Sini. Kamu tidur samping bapak. Udah masuk lah si Joko, tutup pintu. Rebahan lah di samping bapaknya. Nah, bapaknya si Joko ini nggak bisa dia. Balik badan atau miring itu nggak bisa, sahabat-sahabat. Jadi dia sambil telentang, itu sambil dia kayak nyinden gitu loh. Ya, dengan menggunakan bahasa Jawa dan kalimat per kalimat dari apa yang diucapkan bapaknya dengan nada ya, seperti sinden gitu ya. Itu membuat Joko merinding. Dan seketika isi di dalam lemari hitam, lemari besi yang dicat warna hitam itu berbunyi, lemang, retak. Seperti ada yang ngedor-ngedor dari dalam. Tentunya Joko takut di sini. Sekujur tubuhnya merinding dan keringat mulai keluar. Bapaknya ini ketawa. Kaget Yole. Nggak usah kaget. Itu semua angon-angonan bapak. Kamu mau ndak melihara angon-angonan bapak? Kalau mau, kamu dengerin apa yang bapak ucapkan tadi. Kamu hafalin, ya kamu sebutin, kamu nyanyikan, kamu puja. Itulah kunci untuk membuka lemari hitam itu. Joko cuma diam saja. Terus diulang-ulang sama bapaknya dan Joko pun tertidur. Nah, di dalam mimpinya, sahabat-sahabat, di dalam mimpinya si Joko ini, dia melihat kondisi bapaknya itu sehat, normal seperti biasa. Joko baru pulang pakai sepeda motor, masuk ke parkiran, ke garasi samping, masuk lewat pintu depan dan nyalimin bapaknya. Bapaknya senyum dan menyuruh Joko duduk di amben-amben yang ada di depan rumah mereka. Bapaknya langsung ngomong kayak gini, Le, bapak udah kasih ya sama kamu. Tinggal nanti kamu pelihara saja. Tinggal nanti kamu urus saja. Dan itu bisa membuat kamu hebat seperti bapak. Kebal. Kamu bisa sakti. Kamu bisa naklukin. Bukan cuma dari bangsa jin, setan,
apalagi manusia, semuanya bisa tunduk sama kamu. Dan ya, kamu bisa menghasilkan uang yang banyak. Aku yakin hidupmu ke depan pasti jauh lebih senang dari Bapak. Tuh. Nah, dia bilang, tuh. Itu suasana tuh langsung gelap, sahabat-sahabat. Teras rumah si Joko ini tiba-tiba kayak langsung malam, kayak gitu. Bapaknya nunjuk, tuh. Dari kejauhan, itu muncul sosok jenglot. Kecil. Sebotol aqua yang kecil itu ya, sebotol air mineral yang kecil itu berjalan. Taring panjangnya itu kayak krop, 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 krop. Sorot matanya merah sekali. Berjalan kecil, itu berjalan dengan rambut yang terjuntai panjang. Nah, itu berjalan mendekati bapaknya si Joko, dan bapaknya Joko ini ngelus-ngelus kayak gini. Dia kan lagi duduk di ambenan tuh, dilus-lus kayak gini. Sosok jenglot itu terus menatap Joko, dan bapaknya Joko mengatakan, inilah panglima dari segala jenis kekuatan yang Bapak miliki. Inilah yang membuat tubuh Bapak tidak bisa dilukai oleh segala jenis senjata. Baik itu senjata api, baik itu senjata tajam. Inilah yang kamu utamakan nanti untuk kamu pelihara dan ambillah. Kalau kamu bersedia, sosok ini akan bisa langsung mengikuti kamu. Tapi kalau kamu menolak, kasihani aku, kasihani bapakmu. Sosok ini akan terus ada di sampingku walaupun aku nanti mati. Aku akan menjadi seperti sosok ini. Ambillah sebagai syarat untuk kematianku. Nah, jadi setelah bapaknya ngomong kayak gitu, jenglot itu kayak terus menatap Joko, dan mulai nih sahabat-sahabat. Dari kejauhan itu terlihat kayak ada sosok genderuwo, ada sosok tuyul, ada sosok kuntilanak, ada sosok pocong, dan semua itu mendekat. Sorot mata mereka itu tajam seperti tajamnya sorot mata si jenglot. Dan bapaknya Joko mengatakan, dan itu semua di bawah kuasa dari si jenglot, dan itu semua peliharaan Bapak, angon-angonan Bapak. Nah, Joko pun terbangun dari tidurnya. Pas Joko terbangun dari tidurnya, sahabat-sahabat, bapaknya Joko ini sudah berpindah. Posisi Bapak Joko itu baring di sebelah Joko. Bapaknya ini sudah tidak bisa jalan. Jangankan jalan, mereng kiri, mereng kanan aja udah tidak bisa. Tapi pas Joko bangun, posisi bapaknya itu sudah ada di lantai bawah, bukannya bawah tempat tidur ya. Kalau bawah tempat tidur, di posisi bapaknya tidur pertama tadi, ya mungkin saja bisa dia jatuh. Ini enggak. Bapaknya itu berbaring pas di depan lemari hitam di lantai. Jadi posisinya itu di bawah tempat tidur. Jauh jaraknya dari tempat tidur Bapak Joko pertama. Joko kaget lihat bapaknya tidak ada. Dia bangun, ternyata di bawah. Cepatlah Joko bangun, ngangkat bapaknya, dan bapaknya itu udah terkulai lemah. Kondisinya sudah sangat lemah sekali. Joko ngelihat itu jam 3 pagi. Setelah Joko mengangkat bapaknya kembali ke atas tempat tidur, Joko pun membangunkan ibu dan istrinya. Dibangunin, Joko bilang, Bu, kondisi bapak semakin melemah. Ini gimana? Udah, lihatlah. Jadi dilihat, ya ibunya mengatakan, ya ini lebih drop lagi nih, lebih lemah lagi dari biasa. Ya udah, kamu panggil mantri atau dokter yang ada di kampung itu. Minta tolong ke sini. Nah, dipanggil lah sama Joko. Joko juga sekaligus ya manggil ada ustadz yang ada dekat rumah si Joko ini. Dipanggil lah. Mereka berdua datang, dicek sama Pak Mantri. Ya kondisinya sudah semakin lemah. Ya mau dibawa ke rumah sakit. Ya
takutnya nanti tidak tertolong, atau ya di rumah sakit juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ini sudah mendekati ajalnya, sudah lemah sekali nadinya. Nah, Pak Ustadz juga mengatakan ya kita doakan saja kalau memang ini sudah waktunya, segala sesuatunya itu dipermudah. Jadi, adalah kumpul semua keluarga dari si Joko di pagi harinya. Kondisi bapaknya si Joko ini yang masih kayak gitu aja, sahabat-sahabat. Ya, lemah, terus bangkit lagi dia. Agak sedikit adalah denyut nadinya. Diyasinin terus, dibacakan doa terus, sampai ketemu malam lagi. Kondisinya masih seperti itu. Jadi malam nih rumahnya udah rame nih si Joko, sanak famili, tetangga-tetangga, ya doain lah, ngaji mereka di sana. Nah, lewat dari jam 12 malam, orang-orang sudah pada pergi, tinggal keluarga-keluarga inti aja nih di sana. Nah, Joko nggak keluar-keluar nih dari kamar bapaknya. Ya, Joko terus ngawasin bapaknya. Nah, di tengah malam, sahabat-sahabat, itu suara dari lemari besi bapaknya, lemari hitam itu berbunyi. Klotong, 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 klotong. Dan ketika suara-suara itu berbunyi, reaksi dari bapaknya itu beda. Matanya kebuka dan seakan-akan punya semangat. Dia terus manggil nama Joko. Nang, Nang, ambil, bukalah, buka. Tapi matanya itu fokusnya itu ke atas terus, sahabat-sahabat. Joko bilang, Pak, aku di sini. Itu tidak bisa ngelirik lagi, cuman bisa ngelihat ke atas. Nah, ditanyalah sama orang-orang, apa yang diambil? Sebutinlah, biar cepat nih prosesnya. Jadi ada juga yang paham nih keluarganya Joko, ya tentang agama lah, tentang tanda-tanda kematian seperti itulah. Jadi apa nih yang dimaksud bapakmu? Atau jangan-jangan ya, terkait dengan ilmu bapakmu? Ya kalau kamu bersedia salin, ambillah. Biar bapakmu ini cepat lepasnya. Tapi kalau kamu udah bersedia, ya bagus juga. Semua tergantung pilihan kamu, tapi ya kita sama-sama sabar aja melihat orang tua bapak kamu ya menderita seperti ini, karena ya inilah hasil dari apa yang dia buat, ya, yang dia tuntut, nyala dan segala macam. Joko cuman termenung. Jadi semalaman itu kondisi bapaknya itu aneh. Aneh seaneh-anehnya. Nah, Joko baru bisa tidur itu selesai subuh, sahabat-sahabat. Selesai subuh, tidur sebentar, jam 8 bangun, kondisi bapaknya sudah kembali lemah. Di malam kedua, Joko udah feeling, pastilah nih, ya bakal terjadi seperti malam kemarin lagi. Pak Ustadz dipanggil, Pak, temenin aku. Temenin aku, ada keanehan nih. Lewat dari tengah malam, pasti bapakku bangun. Minta lihatin, apa itu bapakku atau ada sosok lain yang menungganginya. Yalah, kata Pak Ustadz, insya Allah aku datang. Ya datang Pak Ustadz, sekitar jam 9 malam datang. Nah, keluarganya Joko disuruh baca Yasin. Ya, terus ganti-gantian baca Yasin. Ada yang capek istirahat, ada yang ngantuk tidur, sampai di jam 12:30 dini hari, sahabat-sahabat. Pak Ustadz, Joko, terus keluarga-keluarganya yang lain itu di ruang tengah. Pak Ustadz sama Joko di dalam kamar bapaknya, pintu terbuka. Tiba-tiba saja pintu kamar bapaknya Joko itu tertutup sendiri. Yang di luar nih kaget, astagfirullahaladzim, mundur semua ke ruang belakang. Nah, tersisalah Joko sama bapaknya. Itu heboh sekali. Terdengar dari luar, ini menurut Mbak Dwi ya, yang ada di luar. Suara dari dalam kamar itu gaduh sekali. Seperti lemari besi itu ada yang memukul-mukul, ada yang ninju-ninju. Dan menurut pengakuan Joko yang ada di dalam, dia melihat Pak Ustadz itu keringatnya bercucuran. Tapi nggak ngomong-ngomong nih sahabat-sahabat. Dia terus berzikir, menatap bapaknya Joko, Pak Said ini yang sudah tidak berdaya lagi. Pak Ustadz itu bercucuran keringatnya. Terus ya dia berzikir dan tidak lama suara-suara gaduh itu hilang. Said pun meninggal dunia. Deng, gitu. Matanya tertutup, tubuhnya pun dingin. Pak Ustadz pun sadar dan dia langsung nutup ya atau ngusap wajah dari almarhum Pak Said ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah baru tangis Joko pecah. Nah, ketika mendengar tangis Joko, merinding tuh ya.
Ketika mendengar suara tangis Joko, barulah keluarga-keluarganya, ibunya, istrinya, ini buka pintu masuk. Pak Ustadz bilang, Pak Said sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Di tengah malam, kurang lebih sekitar jam 1 lewat lah, Pak Said ini meninggal dunia. Nah, jadi ya, Joko ini terlihat kayak terbeban sekali, sahabat-sahabat. Ya, sedih, tentu sedih lah, kehilangan orang tua. Tapi ada sesuatu yang lebih disedihkan Joko lagi, yang membuat dia terbeban dan berat. Dan itu nanti akan kita ulas, kita ceritakan semua. Ini kita masuk ke dalam prosesi pemakaman dari almarhum Pak Said. Ini nih, momennya yang saya bikin judul nih. 4 hari prosesi pemakaman dari Pak Said ini baru bisa terlaksana dengan sempurna. Tapi itu juga menimbulkan suasana-suasana yang begitu mencekam, sahabat-sahabat. Nah, jadi tengah malam itu ya, jenazah ini dibawa keluar dari kamar. Ya, pakai kasur di ruang tengah, ditutup. Ya, gantian lah mereka ngaji. Tetangga-tetangga sudah pada kumpul. Subuhnya tenda sudah dibuat di depan rumah, kursi sudah dibentang buat tamu-tamu yang melayat. Harap maklum lah, Pak Said ini orang yang dikenal. Ya, bukan cuma sekedar dikenal sebagai preman, bukan cuma sekedar dikenal dukun. Ya, dikenal banyak orang dan banyaklah jasanya, walaupun dunia hitam yang digelutinya. Ya, secara apa ya istilahnya itu bersosialisasi dengan masyarakat dia baik. Banyak pula pejabat-pejabat, cukong-cukong, ini kenal dan banyak yang melayat. Nah, jadi pagi di jam 8, prosesi pemandian sudah selesai. Yang memandikannya ini tidak orang lain, yaitu Pak Ustadz yang tadi malam datang. Nah, ya, Pak Ustadz yang tadi malam datang, Joko sebagai anak laki-lakinya, dan kerabat-kerabat yang lain. Proses pemandian itu berjalan lancar. Tidak ada kendala apa-apa. Dikafanin, namun sebelum jenazah ini dibawa ke masjid untuk disolatkan, lagi-lagi lemari hitam, lemari besi yang ada di dalam kamar Pak Said ini berbunyi heboh. Kelantang, kelantang, dung, 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 gitu. Seakan ada yang memukul. Dan semua perhatian orang-orang yang baru mau mengangkat keranda, yaitu menuju ke dalam kamar yang pintunya tertutup. Tapi ya mereka tidak tahu itu suara apa. Ya udahlah, diangkat kerandanya. Joko udah feeling nih, sahabat-sahabat. Dika ini ya ngikut ngangkat keranda ya. Joko udah feeling, terlihat dari wajah Joko tuh kayak ada sesuatu nih. Tapi udahlah, ya, dia ikhlas bapaknya pergi dan dibawa ke masjid untuk disolatkan. Selesai disolatkan, langsung dibawa ke pemakaman. Liang lahatnya sudah disiapkan, sahabat-sahabat. Tapi karena ini paginya cerah, jadi pemakaman itu ya sederhana seperti biasa. Ya sudah digali, keluarga datang, itu ndak ditendain karena kan ndak hujan, ndak apa. Ya sudahlah. Nah, dibawa ke pemakaman dari masjid, itu kerandanya udah terasa berat sekali. Bayangkan, yang memikul keranda itu orang 10, 5 kiri, 5 kanan. Itu terasa sangat berat sekali. Dika ngikut mikul dan baunya tuh mereng kayak ini. Berat sekali. Langkah mereka tuh kayak ada yang menahan kayak gitu. Sudahlah langkah mereka berat, kerandanya pun begitu berat. Dan akhirnya sampailah mereka ke area pemakaman. Nah, ketika jenazah mau diturunkan, tanah yang tadinya dikuruk di atas itu tiba-tiba turun sendiri. Hampir aja nih, orang yang nunggu di bawah itu ketibanan, kekubur hidup-hidup. Turun semua. Ya, digali lagi lah, dibuangin lagi tanahnya. Memakan waktu 1 jam, 2 jam. Jenazah itu masih di keranda. Dah, digali lagi, mau diturunkan lagi, ambruk lagi tanahnya. Enak kalau cuman sekedar ambruk. Jadi tanahnya ambruk di atas, di bawah itu air keluar. Tanahnya itu jadi becek, tanahnya itu jadi liat, sahabat-sahabat. Dan proses untuk membersihkannya pun jadi jauh lebih berat.
Pak Ustadz di sini sudah melihat Joko ya. Joko juga sudah melihat. Ibunya Joko udah menangis. Jadi-jadinya keluarganya Joko yang tahu ini ada sesuatu, ini wajahnya udah panik. Dari pagi ke siang, siang sampai sore. Jenazah belum dapat dikebumikan. Lepas ba'da asyar. Tanah yang becek ini sudah dapat dinaikkan. Nah, jadi keluarga ini udah bilang, ya udah lekas diturunkan. Walaupun ada genangan air ya, diturunin aja. Sudah, diturunkan jenazah itu. Joko yang ngazanin untuk terakhir kali bapaknya, mau ditutup pakai papan, tiba-tiba saja hujan turun deras. Deras sekali. Ya cepat-cepatlah ditimbun. Nah, pas proses penimbunan ini, sahabat-sahabat, tanahnya itu kayak menghilang, nggak tahu kemana. Yuk kita pikir secara logika. Ini secara logika. Ya wajar tanahnya menghilang. Karena apa? Tanah yang tadinya diangkat untuk yang kedua kali, itu kan tanah becek. Nah, bercampur air, ditambah lagi hujan, tentu tanah itu larut. Ya nggak sesuai lah kapasitasnya untuk menimbun liang lahat tersebut. Hujan semakin turun, tanah nggak tertimbun, tapi air mulai naik. Joko nggak tega melihat bapaknya seperti ini, diangkatlah jenazah tersebut. Joko bilang, Pak Ustadz, ini gimana kalau kita bawa pulang lagi? Nggak mungkin nih, ini udah mau maghrib, hujan lebat. Kita nggak bisa nguburin dengan cara seperti ini. Tanahnya nggak ada, oke kita timbun pakai tanah di samping. Tapi akankah sempurna pemakaman bapakku? Jadi permintaan Joko nih, di hari pertama pemakaman, ya sudah, diangkat lagi, dibawa balik lagi, sahabat-sahabat. Nah, karena jenazah ini kotor, ya, kafannya itu kotor, kena air, kena tanah, kotor semua, Pak Ustadz bilang, kita bersihkan lagi. Yaudah, dibersihkan lagi, dibuka lagi kapannya nih, kapannya dibuka lagi, dibersihkan lagi, dan ditaruhlah di rumah lagi. Nah, itu diasinin, di ngajiin. Memang nggak terjadi apa-apa, sahabat-sahabat di rumah itu. Tenang aja, nih orang kumpul nih, baca Yasin. Yo, keluarga-keluarga, warga-warga tetangga semua baca Yasin. Bayangkan, hujan ya, dari sore itu sampai subuh nggak reda-reda. Tukang gali kubur yang ditugaskan untuk gali kuburan, ini angkat tangan. Kami gali kubur malam itu sudah pakai tenda. Tapi setiap lubang yang digali, ada 3 lubang yang digali. Lubang pertama nih gagal, ditutup lagi. Gali lubang kedua dekat situ. Itu isinya air. Airnya nggak habis-habis. Air dari atas, yuk air dari bawah. Kayak kolam, gimana mau masukin jenazah gitu ya, masukin mayit. Nah, tutup lagi, pindah lagi ke tempat lain, pindahin lagi tendanya. Yang digali itu isinya batu, akar semua. Sulitlah untuk dinalar dengan akal sehat. Sudah. Keluarga memutuskan untuk pindah pemakaman. Cari, ada pemakaman lain, tempat pemakaman umum yang lain ya, yang ada di desa tersebut. Jadi, hujan itu baru redanya subuh. Nah, untuk ngakalin supaya tanahnya nggak lihat lagi. Untuk supaya tanahnya ini aman lah jatuhnya ya. Nunggu matahari keluar, baru digali, baru kita bawa lagi untuk dimakamkan nih, jenazah nih. Kafannya udah diganti. Kafannya udah diganti. Nah, jadi udah dapat nih, lubangnya udah dapat, udah disiagain pakai tenda. Bayangkan, tanahnya pun itu dibuat banyak, diambil dari tanah kiri kanan, ditumpuk, takutnya kurang kayak kemarin. Ya, dah dibawa nih, dibawa, kan nggak disolatin lagi karena sudah disolatkan kemarin, cuman kafannya saja yang diganti. Ini hari kedua nih pemakaman dari Pak Said ya, sahabat-sahabat, dibawa lagi, diturunkan lagi jenazahnya. Ukuran kuburannya nyempit, sempit, kaki pocong itu ketekuk kayak ini. Karena pagi ini cuaca cerah, walaupun hujan nanti kan pakai tenda. Naikin lagi jenazahnya, gali lagi, masukin lagi, nyempit lagi. Digali lagi, dimasukin, ukurannya pas. Nah, diazanin sama si Joko, selesai azan, ditutup pakai papan, dan dikuruk tanah. Nah, bisa nih akhirnya sahabat-sahabat, bisa untuk dimakamkan. Tapi, baru beberapa langkah,
keluar dari area pemakaman, dari ninggalin makamnya Pak Said, terdengar suara bruk. Papan-papan itu kayak ambruk, patah, bruk, gitu. Tanahnya itu turun. Turunnya pun drastis sekali, banyak turunnya ke bawah. Tentunya bikin orang panik. Lah, kenapa lagi nih? Kok kuburannya ambruk ke bawah kayak gitu? Kenapa? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Nah, lagi-lagi Joko di sini minta tolong, digali lagi, sahabat-sahabat, kuburan bapaknya. Ya sekali dicek, papan-papannya itu memang patah. Jadi jenazahnya itu udah ketimbun. Tapi yang anehnya di sini, jenazah dari Pak Said ini tidak membusuk. Jenazah dari Pak Said itu layaknya awet. Kayak diawetin tapi nggak diawetin ya, awet. Nggak membusuk sama sekali. Nah, diangkat lagi, ya, dibersihin lagi lah, diberesin lagi. Ini memakan waktu lagi, sahabat-sahabat. Nah, pas mau dimakamkan lagi nih, papan sudah diganti, pakai papan yang tebal, yang kualitasnya 2 kali lipat lah, yang bagus. Tetap saja, jenazah itu seakan-akan menolak untuk dikebumikan. Hujan petir, air naik, dipaksain nggak bisa, dan akhirnya Pak Ustadz mengatakan, nggak bisa kayak gini terus. Kalau kita bawa ke rumah lagi, ini sudah nggak masuk akal lagi. Ini sudah nggak baik, intinya seperti itu. Ya sudah, mau nggak mau, kita usahakan untuk dimakamkan hari ini juga, malam ini juga, sampai subuh juga kita jabanin. Dalam keadaan hujan lebat, ya lagi-lagi jenazah dinaikkan, ya, digali lagi, walaupun sedikit tergenang, jenazah dikubur, ditutup, diuruk, dan setelah tertimbun rapi, itu ditunggu sama keluarga, sama pelayat-pelayat itu ditunggu. Ini udah malam nih, sahabat-sahabat, ada ndak yang aneh lagi? Dan alhamdulillah, ndak ada apa-apa. Alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja. Syukur alhamdulillah. Joko itu tenang sekali dia. Nah, jadi baliklah nih, balik ke rumah. Di rumah kan sudah rame nih orang yasinan. Nah, baliklah. Yang ngantarin jenazah atau yang nguburin jenazah, itu baru balik di malam hari, orang di rumah udah yasinan. Jadi Joko beres-beres, mandi. Nah, jadi selesai yasinan jam 9, masuk jam 10. Ini hujan masih lebat, sahabat-sahabat. Hujan masih lebat ketika ibu dari Joko masuk ke kamarnya, masuk ke kamar yang ada lemari hitam, kamar tempat Pak Said meninggal. Ibu dari Joko teriak, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim." Yang mana orang-orang yang yasinan ini baru sebagian pulang. Sebagian lagi nggak bisa pulang ya, rumahnya jauh karena hujan lebat. Yo, mereka ngejar nih, sahabat-sahabat. Ngejar, masuk melihat apa yang dilihat sama ibunya Joko. Apa yang mereka lihat? Jenazah dari almarhum Pak Said itu terbaring di atas tempat tidur dengan kondisi basah dan berlumur lumpur. Pocongnya balik ke rumah, entah lewat mana, entah dari mana. Joko di sini melihatnya lemas. Astagfirullahalazim, Pak, ada apa? Kenapa kok yuk Bapak kayak gini? Heboh. Orang-orang pada ngelihat semua, saksi matanya banyak, dan Pak Ustadz mengatakan, "Maaf Yole, maaf nak yo, kalau feelingku, jasad bapakmu ini belum bisa diterima bumi, karena ada sesuatu yang menyelimuti jasad bapakmu. Mungkin ibu tahu," nyebut ibunya Joko, "mungkin kamu yang lebih tahu siapa bapakmu. Selesaikanlah dulu secara kekeluargaan, biar jenazah ini aku yang urus. Yuk, saudara-saudara, bantu kita keluarkan, kita bersihkan." Yang diminta bantu sama Pak Ustadz ini ketakutan. Tapi Pak Ustadz bilang, "Jangan takut, kita semua nanti bakal seperti ini. Tapi ya mudah-mudahan kejadiannya tidak kayak gini. Maksudku seperti ini ya, kita bakal jadi mayit. Kalau kita takut, siapa nanti yang akan megang mayit kita? Ini cuma mayit. Jangan pikirkan kenapa dia bisa balik. Itu urusan keluarganya. Yuk." Nah, baru berani nih. Yuk, sambil mereka baca doa, diangkatlah
Dikeluarin, pelan-pelan dibuka lagi pocongannya, dibersihkan. Itu jasad dari almarhum Pak Said sama sekali tidak busuk. Ya seperti kayak baru meninggal, sahabat-sahabat. Nah, di sini dilema sekali Joko. Dan di malam itu, dalam lemari hitam itu suaranya berisik sekali, ribut sekali. Dan yang ada di bayangan Joko, jenglot, jenglot, jenglot. Dan ini sudah hari ketiga. Jenazah almarhum Pak Said tidak dapat dimakamkan. Dan masuk hari keempat. Pak Ustadz paginya bertanya nih sama Joko, gimana? Apa hasil rembukan sama keluarga? Apa yang sekiranya ya sudah kalian pecahkan dalam misteri keluarga kalian ini? Aku kenal Pak Said, aku tahu banyak sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang nyeleneh dipakai sama Pak Said. Tapi ketika aku memandikannya, kalau jenis-jenisan susu itu sudah aku buang. Kalau jenis ilmu-ilmu yang cere-cere, yang cemen-cemen itu sudah bersih. Tapi tidak tahu aku. Pamungkas ajian jitu dari Pak Said itu apa? Kabar-kabarnya, bapakmu ini ketika dia marah, ketika dia ribut sama orang, jangankan jasadnya, rambutnya saja tak bisa dipotong. Bilang ke Joko nih, Pak Ustadz, kamu tahulah. Pasti tahu kamu. Pasti bapakmu pernah cerita dan kamu pasti tahu apa penyebab bapakmu tidak bisa dikebumikan. Itu itu yang harus dibuang. Itu yang harus kita selesaikan. Dan Joko pun bercerita sama Pak Ustadz. Bapak pernah minta sama aku. Aku ngambil angon-angonannya. Dan terutama si jenglot yang ada di dalam lemari itu. Yang dari semalam itu berbunyi terus Pak Ustadz. Nah, lalu kamu dikasih tahu caranya, amalannya, atau gimana cara ngambilnya, dikasih tahu. Dan aku cuma sekilas mendengar. Bapak menyanyikan sebuah syair ya, dengan dengan nada atau seperti nyinden lah kayak gitu ya. Dan aku hafal. Tapi aku tidak mau Pak Ustadz untuk menyebutnya. Aku tidak mau untuk mengucapkannya, takutnya nanti ketika aku sebut, sosok itu udah ngikutin aku dan aku bakal jadi penerus ilmu Bapak. Aku tidak mau Pak Ustadz. Tapi Bapak bilang, untuk membuka kotak hitam itu, lemari hitam itu, aku harus membacakan atau menyanyikan sindenan itu. Ya, dilantunkan atau dinyanyikan. Nah, Pak Ustadz bilang, di pagi itu, di pagi keempat, mau memakamkan jasad dari Pak Said, ya sudah, kita buka aja dulu. Setelah dibuka nanti kita tahu apa-apa saja isinya dan kita musnahkan. Yakin Pak Ustadz, apa yang ada di dalam, apa yang Bapak bilang, angon-angonannya itu tidak ngikutin aku, insya Allah kamu yakin. Kamu yakinkan diri kamu, kalau apa yang kamu sebutkan itu cuma untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan itulah. Dika nemanin Mas Jokonya, Pak Ustadz, dan beberapa warga ya. Itu ngangkat peti hitam itu keluar ke ruang tengah ke dekat jenazah almarhum Pak Said. Nah, jadi cuman pihak keluarga aja nih yang ada di dalam, pintu ditutup. Warga rame nih ngintip pengen tahu. Jadi Pak Ustadz bilang, kamu lantunin lah, kamu buka kuncinya, tapi pelan-pelan, jangan sampai banyak orang yang dengar. Nah, Dika mendengar karena Dika posisinya di belakang dari Mas Joko. Nah, itu dia nyinden, mulai dia ya ngelantunin apa yang diucapkan bapaknya untuk buka kunci lemari hitam itu. Dan tiba-tiba aja nih ketika selesai Mas Joko maju, dia buka, tek, kebuka sahabat-sahabat. Nah, pas kebuka di dalam itu banyak sekali sesuatu yang aneh ya. Yang terlihat jelas di situ ada satu kotak cincin ya, batu cincin satu kotak. Ada keris dua, yang satu panjang, yang satu pendek. Di situ ada kayak tali ya, tergantung kayak gitu. Tali putih yang dapat dipastikan lah kalau itu tali pocong. Dan ada juga terlipat
Itu seperti kain kapan, ya, nggak tahu kain kapan siapa, tapi kain kapan itu seperti ya kain kapan orang yang sudah dipakai karena kotor, ya, baunya pun aneh kayak gitu. Ada beberapa botol minyak dan ada satu mangkok, ya, mangkok yang terbuat dari keramik. Di dalam itu penuh kayak kembang-kembang kering. Dalam itu juga banyak kayak apa ya, batu-batu kecil, batu-batu kerikil kecil tapi bentuknya aneh-aneh, dan disitulah ada perwujudan boneka jenglot. Dan boneka jenglot itu persis seperti yang dilihat Joko di dalam mimpinya, yang datang mendekati Pak Said, yang kepalanya dielus-elus sama Pak Said, dan dipercaya semua yang ada di dalam lemari hitam itu jimat-jimat Pak Said. Kesaktian-kesaktian Pak Said itulah yang menyebabkan dirinya tidak bisa dikubur, tidak bisa diterima bumi. Semua itu. Jadi, Pak Ustadz bilang, inilah permasalahan intinya. Ya sudah, nak. Ya, bilang ke Joko, kalau kamu tidak mau meneruskan, ya sudah bagus. Ini syirik. Inilah yang menyebabkan bapakmu seperti ini. Nggak ada gunanya kan? Hidup gagah, tapi matinya seperti ini. Ya, bikin apa ya, istilahnya bikin malu keluarga. Nah, jadi sekarang Joko bertanya nih sama Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz caranya untuk memusnahkan barang-barang ini semua? Nah, kamu ikhlas nggak? Ini semua dimusnahkan, ini semua hilang dari keluargamu. Apa yang sudah dikumpulin bapakmu, entah dari mana, ya entah betapa di mana, entah nemuin siapa, entah berguru dengan siapa, dia bisa mendapatkan semua ini. Kamu ikhlas nggak? Ikhlas dunia akhirat. Nah, itulah Pak Ustadz bilang, cuman kamu yang bisa memusnahkannya. Nah, untuk keris-kerisannya, ya, itu dinetralisir sama Pak Ustadz. Untuk batu-batuan cincinnya itu dinetralisir sama Pak Ustadz. Ya, setelah dinetralisir sama Pak Ustadz, buang jauh-jauh, buang ke sungai. Nah, dibuang semua sama Mas Joko. Untuk tali pocong, untuk kain kapan, itu dibakar. Jadi disiapkan unggunan api dengan kayu, ya, apinya besar, itu dibakar. Terus terbakar semua. Nah, untuk si jenglot, ini agak susah. Karena jenglot ini harus dibuang atau dimusnahkan ya di arah di mana dia didapatkan. Misalnya gini, jenglot ini arahnya dari utara, ya berarti kita ke arah utara. Nggak mesti ke titik tempat jenglot ini berada, tapi ke utara harus jauh dari rumah. Misalnya ke selatan ya kayak itu juga. Itulah Pak Ustadz agak lama nih merasikannya. Ya, Pak Ustadz bilang, kamu pergi ke timur. Sampai kira-kira rumahmu ini nggak kelihatan lagi di tempat yang sulit dijangkau sama orang. Nah, disitulah kamu gali tanah, gali sedalam-dalamnya, sekuat kamu, masukin jenglot itu, kubur, dan kamu balik ke sini. Balik, jangan pernah melihat ke belakang. Dan itu dia ditemanin sama si Dika, ngubur si jenglot itu. Pergi dia ke arah timur, sampai rumahnya nggak kelihatan lagi, sampai jauh lah. Dan tempat penguburan itu jauh dari orang. Jadi dicari ke tempat yang agak sepi ya. Jadi di situ ada sawah, persawahan, dan di sekitar sawah itu banyak masih ya kayak hutan-hutan lah, tapi tidak terlalu lebat. Nah, disitulah ya, digali dalam-dalam, sampai mereka udah capek. Sekiranya udah pas lebih dari 4 meter. Nah, jenglot itu dilempar, dikubur, mereka pun pergi meninggalkan tempat nguburin jenglot itu tanpa boleh menoleh ke belakang. Langsung balik ke rumah. Balik ke rumah, lemari hitam itu pun juga dikeluarkan dari rumah. Lemari besi itu. Pak Ustadz bilang, ini sayangnya besi. Kalau lemari kayu, kita bakar. Tapi, ya udahlah, nggak usah dipakai lagi. Biarinlah di luar rumah. Biar rusak, biar hancur sendiri. Ya, karena mau dibakar nggak mungkin lemari besi bisa hancur dibakar. Ya, dibiarinlah, dikeluarin, dan barulah jenazah dari Pak Said ini diproses untuk kembali dimakamkan, dan alhamdulillah proses pemakamannya berjalan lancar. 4 hari jenazah itu tidak bisa dikebumikan, dan heboh satu kampung. Orang geleng-geleng kepala dengan apa yang terjadi dengan kekuatan atau kekuatan ilmu hitam yang memang betul dimiliki oleh Pak Said.
Nah, jadi setelah dimakamkan itu, Joko ini beberapa kali, sahabat-sahabat, itu didatangin oleh bapaknya. Tapi perwujudan bapaknya itu ya menyedihkan. Ibaratnya kayak datang itu dengan kesedihan lah, dengan luhan rasa sakit. Dia bilang ya, dia tidak nyaman, dia bilang dia merasa tersiksa kayak gitu. Jadi minta didoain lah, ibarat kata seperti itu. Dan Mas Joko pun di sini merasa terbebani juga, merasa bersalah juga. Ibarat kata seperti menelan buah si malakama. Ya diambil ilmu bapaknya, kehidupan Mas Joko ke depan akan ya kacau, ya. Megang ilmu hitam seperti itu, memang sakti ya semasa hidupnya Pak Said ini. Tapi kalau ndak dipegang atau ndak diambil, ndak diterusin, dibuang seperti sekarang ini, ya bapaknya itu menderita. Tapi di sini Mas Joko memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu itu akan istilahnya akan lebih baik ketika kita selesaikan dan diluruskan. Dan Mas Joko di sini selalu berdoa dan bersedekah. Dia wakaf setiap ada rezeki lebih, tiap Jumat dia sedekah, dikhususkan untuk almarhum bapaknya, minta diampuni dosanya. Karena ya tergolong apa yang dilakukan oleh Pak Said ini udah musyrik, udah syirik ya, sudah bersekutu dengan makhluk gaib, jenglot, sebagai apa? Sebagai khodam atau kekuatan semasa dia hidup. Nah, jadi berakhir sudahlah sebuah kisah misteri yang menurut saya mengerikan ya. Ini pembelajaran untuk kehidupan kita. Jangan mau pakai hal-hal yang kayak gitu. Walaupun diwariskan, kalau yang diwariskan itu baik, ya kita ambil. Tapi kalau tidak baik seperti ini, ya kita cari solusi gimana caranya agar bisa selesai seperti apa yang dilakukan oleh Mas Joko. Nah, jadi itulah sebuah kisah misteri, sahabat-sahabat. Terima kasih. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Jadi jenglot atau batara karang itu bisa digunakan dalam berbagai kegunaan dalam ilmu hitam. Tapi alangkah baiknya kita jangan pernah cari tahu, jangan pernah mau ya memelihara atau dekatlah dengan hal-hal seperti itu, karena memang energinya jenglot ini kuat sekali, memang mempengaruhi kehidupan seseorang. Jadi demikian sebuah kisah misteri kali ini. Jika ada sahabat yang ingin membagikan kisah misteri, boleh tuliskan cerita, kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Jika ada yang mau konsultasi mengenai hal-hal mistis, boleh hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Terima kasih dukungan dan supportnya sahabat-sahabat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam sahabat misteri.